wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Hai Brilian, pasti tidak asing lagi dengan hostnya saya Ayu Chandra Dewi, dan tentunya ini host apa narasumber ya? Kali ini jadi narasumber kayaknya, Bu. Kali ini namanya bukan cuma host, juga merangkap sebagai narasumber. Kalau aku sih biasanya panggilnya Sawit. Sawit ya. Silahkan perkenalkan diri dulu deh. Salam kenal, namaku pasti udah gak asing lagi, Sasa Widya. Tapi kali ini aku duduk di kursi sebagai narasumber. Ya, Brilian. Jadi kali ini Sawit tidak hanya sebagai narasumber, di sini juga akan sebagai host, jadi akan merangkap. Jadi ini adalah podcast combo ya, Bu, iya, kayaknya. betul. Episode apa ya namanya? Paling beda gitu ya, Bu, yang paling spesial gitu. Khusus untuk Yang Brilian. ada acarnya, yang Iya. ada misisnya, nggak bisa dicampur ya, Bu. Ada misis, nanu. Martabak manis sama martabak asin, Bu, Iya. biar tambah spesial. Dan tidak sombongnya, kita adalah sebagai host fenomenal, sebagai guru, dan sebagai murid. Ya Allah, kita menyombongkan diri kok kita. Terkadang branding tuh perlu, Bu. Perlu, Iya, ya. siapa tahu kita habis ini di reach out sama buat jadi MC kabupaten, Bu. Siapa Masya tahu. Allah, kalau itu Sawit mah iya. Kalau saya, mohon Ibu Bupati bisa reach saya. Siapa tahu loh, Bu, ditonton gitu muncul. Iya, jangan lupakan saya. Tapi Bu Chan ini lagi sibuk kuliah untuk melanjutkan S2-nya, teman-teman. Hei, malahan aku yang di podcast Brilian. Padahal pembelajarannya Bu Chan itu sangat seru banget. Apalagi nanti setelah lulus S2, pasti inovasinya lebih luar biasa. Amin. Doanya ya Sawi dan Brilian. Hello, malah aku yang di podcast Brilian. Nah, kali ini Brilian, materi kita apa sih? Materi kita itu belum pernah rilis ya. Jadi ini benar-benar fresh from the oven. Nah, apalagi yang lagi booming ini sekarang, kita lagi marah-marahnya menjaga lingkungan ya. Iya, betul sekali. Lingkungan aja dijaga, apalagi hatimu. Jelas kujaga. Nah, kali ini Sawit terpilih menjadi garda depan. Kalau garda depannya guru itu adalah guru penggerak, tapi kali ini Sawit akan menjadi apa ya istilahnya, Sawit? Istilahnya lebih ke delegasi siswa kayaknya, Ya, Bu. delegasi siswa sebagai garda depan pemerhati lingkungan. Wah, Iya. keren sekali ya. Dan kemarin itu Sawit sudah terbang sampai ke Jakarta. Ya, kalau Sawit mah udah keliling dunia Amin. Indonesia, dunia nantinya dunia internasional juga. Amin. Doakan kita dong, Sawit. Iya, Bu Chan, kita saling mendoakan, kita saling sukses bareng. Yang Iya. penting jangan saling melupakan. Bu. Aduh, jangan ya, Dek ya. Umurnya Sawit berapa sih? Masih 17, Bu. Umur 17 aja udah keliling dunia, guys. Brilian. Amin. Di umur 17 ku ngapain saja? Sungguh kena mental saya. Nah, Sawit. Nah, before kita mengulik kemarin talk show-nya Sawit yang berada di Jakarta itu ya, tentang lingkungan hidup terutama untuk Adiwiyata ya. Iya. Sebelum kita jauh masuk ke sana, kita ulik dulu, kita kepoin dulu biografinya Sawit yang dari atas sampai bawah mungkin berhalam-halaman ya. Portofolio Brilian. Bisa di-spill dulu, Sawit? Oke, baik teman-teman, langsung aja aku spill. Nama aku Sasa Widya, biasa dipanggil Sasa atau biasa disingkat lagi Sawit. Seperti itu. Untuk CV atau biografi atau portofolio, teman-teman bisa cek di Instagram aku @sasawidya, @sasawda. Tapi teman-teman juga bisa aku terangin dikit kali ya. Iya. Jadi aku adalah seorang siswa kelas 12 saat ini, berusia 17 tahun. Aku awalnya sangat fokus dengan isu perlindungan anak di anak online maupun di anak offline, karena aku base-nya di forum anak seperti itu. Tapi selain itu aku juga tergabung dalam berbagai organisasi sekolah seperti MPK, terus selanjutnya ada Agen Perubahan, terus tim podcast Mansa, tim literasi Semansa, terus juga ini ada yang terbaru adalah tim sekolah sehat seperti itu. Jadi kalau ditanya backgroundku apa, itu sebenarnya cukup banyak, dan ranahku dan tujuanku kemana juga cukup banyak ya teman-teman. Jadi untuk mencari identitasku tuh sebenarnya siapa, bisa disebut aja sebagai public speaker, karena di berbagai bidang atau pembahasan atau organisasi yang
aku tekuni itu aku sebagai juru bicara atau delegasinya teman-teman, tapi aku juga fokus juga di bagian leadership ya seperti itu. Dan untuk pengalaman lainnya aku juga lumayan banyak teman-teman dari forum anak sendiri, aku ikut di kabupaten, provinsi, hingga aku bisa berkesempatan untuk bermitra dengan UNICEF di project Youth Initiative guide atau youth initiative dari UNICEF tersebut. Dan hari ini udah closingan Bu, jadi dari Januari sampai bulan Oktober ini teman-teman baru selesai, dan itu untuk kegiatannya bisa teman-teman cek. Aku udah ke kantor UNICEF 2 kali, itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga. Apalagi kemarin aku diterbangkan oleh Semansa, oleh Kementerian KLHK untuk mengisi talk show, itu juga luar biasa. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman lainnya yang nggak bisa aku ceritain di sini, tapi teman-teman bisa kepoin di TikTok dan Instagram aku. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Sudah cantik, baik hati, smart, multitasking, multitalenta. Wow, di umur yang masih 17 ngapain saja saya? Mental, oke. Nah, tadi banyak sekali yang sudah sawit, apa ya ibaratnya, di follow, di join, dicobain semuanya. Capek nggak sih? Tentunya rasa capek itu ada, tapi di balik rasa capek kan ada rasa kepuasan tersendiri ya. Kalau apalagi kita ikut banyak kegiatan itu ada kayak ikut ini itu kadang relasinya jadi banyak gitu jadi ya. banyak, ilmunya jadi banyak, jadi lebih banyak senengnya. Capek itu bisa diatasin dengan ikut kegiatan lagi. Jadi kita capek kegiatan, kita move ke kegiatan lain, kita ikut lagi. Nah, itu akan menambah semangat dan energi kita. Bisa dicontoh ini ya, apalagi yang kaum rebahan, jangan ya Dek ya. Nah, generasi muda seperti Sawit ini terlibat di lingkungan hidup. Nah, apalagi yang kemarin itu ya, kita punya program untuk meng-up lagi, entah itu branded sekolah sehat atau sekolah adiwiyata. Nah, bagaimana sih ceritanya Sawit kok bisa sampai terbang ke Jakarta? Itu ada pilihan atau ada tesnya atau ada semacam harus bagaimana gitu nggak sih? Bisa diceritain mungkin? Iya baik, jadi awalnya teman-teman kita itu dibentuk tim sekolah sehat karena sekolah kita sudah adiwiyata mandiri sejak tahun 2021. Itu adalah suatu kebanggaan, bahkan ada tugunya, terus juga ada implementasi kegiatannya dalam keseharian kita seperti itu. Tapi di tahun ini, di kemarin akhir aku kelas 11 itu ada dibentuk tim sekolah sehat. Nah, di situ kita diberi kepercayaan oleh pembina kita Budha dan juga pembimbing kita Budha dan pembina kita Bapak Karno untuk menghidupkan kembali greenhouse sekolah kita untuk meregenerasi lagi tanaman-tanaman yang ada biar sekolah kita semakin hijau seperti itu. Nah, itu aku ada bersama 12 teman-teman kebanggaanku, kita bersama meluangkan waktu kita untuk menanam, menyiram seperti itu. Tapi memang kita punya background masing-masing. Ada yang suka audiensi, ada yang memang suka menanam, ada yang suka fotografi, ada yang suka videografi, ada yang memang dia telaten seperti itu. Jadi tiap anak itu memiliki potensi yang berbeda dalam tim sekolah sehat itu. Dan itulah yang menjadikan kenapa tim sekolah sehat itu sangat bisa menghasilkan karya yang baik ya. Nah, setelah itu kita membuat video, kita ikut lomba video yang sekolah sehat dari Direktorat SMA. Nah, karena sumber daya manusia atau kita punya passion dan kita kolaborasikan bersama, akhirnya kita menciptakan video yang mendapatkan atau meraih juara 1 tingkat nasional. Wow. Iya, itu ada Hamizan, ada Irsyad, ada Lemon, ada Ara, ada Budi, ada Mahen, ada Rahid, ada Abraham, ada juga dua lainnya, dan juga ada komplementari juga, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan itu kita sangat kompak untuk itu, dan kita masih melanjutkan project itu Bucan. Harapannya ketika kita lulus tetap akan ada adik-adik yang melanjutkan regenerasi. Iya betul sekali, karena kita udah membangun menjadi perintis nih. Betul. Nih adik kelas harus bisa, kita nanti akan mewariskan ke adik kelas bagaimana cara tidak hanya menanam, kita akan coaching juga untuk bidang videografinya seperti itu. Dan juga di situ mulai sekolah kita dilirik oleh pihak nasional. Iya. Dilirik untuk apa gitu? Dilirik untuk menjadi narasumber
Iya, Wow. jadi di sana saya jadi narasumber talk show dari acara talk show Kementerian LHK tentang suara generasi menuju bumi yang hijau, teman-teman. Jadi gimana tipsnya saya itu bisa memberdayakan teman-teman saya untuk fokus dan juga melakukan aksi di bidang hijau, di bidang lingkungan yang hijau di kehidupan di sekolah. Nah, yang saya ceritakan adalah greenhouse tadi, terus juga kan fashion show kita menggunakan ini ya, Daur ulang ya? daur ulang. Dari Itu apa juga sih itu? dari plastik. Ada yang Wow. kertas LJK, ada Wow. yang koran, benar-benar kreatif sekali ya anak-anak semansa itu memang. Dan kemarin adalah waktunya untuk saya menunjukkan bahwa semansa itu seluar biasa itu. Terus juga ada project P5 kita Iya. yang membuat taman-taman itu saya juga pamerkan, dan mereka seperti wah, ternyata ada ya wilayah kecil di Jawa Tengah yang ternyata memiliki potensi dan ide-ide yang sangat luar biasa dalam memberdayakan lingkungan gitu. Sampai merinding loh ini. Iya, ternyata benar sekali, apalagi mendapatkan juara 1 di Direktorat SMA itu juga. Wow. Orang-orang melihat videonya, wow, keren sekali, ditanya keren sekali konsepnya, Iya. idenya, hal yang dilakukan seperti itu. Tapi bukan di sana aku juga ngerasa ini kan, sampingku Yogyakarta, kananku, samping Ya. kiriku Jakarta, samping kananku Sempet sana pesimis juga. Surabaya. Pesimis karena mereka adalah kota-kota besar, Besar. gitu loh. Saya cuma dari Sragen, saya Sragen bukan Solo. Iya. Tapi Sragen, mereka pun Sragen mana? Mana ya Sragen? Solo Sampai gitu. Solonya Terus mana? ternyata saya jadi berkesempatan untuk mengenakan Sragen ke kota-kota besar. Wow, Mereka wow, inovasinya juga keren-keren, Bu Iya. Chan. Nanti mungkin Saling bertukar gitu. Iya, kita juga saling bertukar. Nanti ada beberapa proyek yang kita bawa dan kita implementasikan juga, insya Allah. Wah, keren sekali di usia yang masih muda seperti ini. Banyak sekali yang sudah Sawi dapatkan gitu loh ya. Jadi, aku masih kepo nih. Di bagian video itu yang ngide siapa, yang konsep siapa, terus sehingga jadi bisa kolaborasi se-WOW itu sampai menyala gitu loh. Dan itu mungkin bahkan di luar ekspektasi hasilnya malahan gitu. Iya, itu awal mulanya tentunya pembimbing kita, Budar. Nah, Siap. itu kan sebagai ini yang mengampu PMR juga, Iya. seperti itu. Dan juga kan Pak Karno juga memberikan dukungan, karena awalnya kita, aduh ini kita kelas 11 sudah akhir-akhir gitu kan. Biasanya kan yang kelas 11 awal atau kelas Iya. 10 gitu, tapi Pak Karno berhasil meyakinkan kita untuk membina kita seperti itu. Terus Budar juga memberikan bimbingan terhadap kita ya udah, kita ini aja ngeliput kegiatan yang udah kita lakuin seperti Iya. bertanam, kan itu ada sehat jiwa, sehat lingkungan, dan juga sehat jiwa, sehat lingkungan, dan juga sehat fisik ya. Iya. Nah, itu kita olah, oh ternyata kita di sekolah kita tuh rutin ada ini, ada ini, ada ini. Jadi itu bukan rekayasa, Iya. memang sudah ada, dan ini tinggal pengemasannya. Betul. Jari jemari editor semansa yang sangat hebat, dan juga fotografer serta videografer semansa yang sangat hebat. Hasil kolaborasi itu tadi ya, Iya, jadi betul sekali. dijadikan satu itu menjadi menyala Iya, gitu apalagi ternyata. tapi kita juga perlu nyusun skrip juga, Nah, Bucan. itu. Iya. Itu juga yang menjadi tantangan kan ini ya, scripting Untuk videographer. memulainya itu loh. Untuk memulainya ya dari pengalaman, Iya. Bucan. Karena dengan banyaknya pengalaman kita bisa menceritakan kepada orang-orang. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak jam terbang juga. Ya, Itu seperti sawit brilian. itu akan memudahkan itu. Tapi untuk memulainya sendiri kita bisa mulai dengan literasi. Literasi itu nggak cuma baca buku, Bucan, jadi bisa melihat video referensi dari youtuber yang ada, seperti itu. Atau kita melihat idola kita atau orang di sekeliling kita, oh seperti ini gaya bicaranya, oh seperti ini stylenya. Kita bisa lihat, kita bisa modifikasi, dan kita bisa implementasikan ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai ATM. Jadi cukup ATM melihat, apa tuh? amati, tiru, plek. Emplak. Kita harus Modifikasi. ya, modifikasi, bukan emplak ya teman-teman. Emplak ya, bukan emplak tapi modifikasi. Modifikasi. Sesuai passion kita. Jadi kalau misalkan idola kita seperti itu ya jangan sama persis gitu. Iya. Passion kita yang seperti apa, jadi jangan persis sama idola kita. Jadi kita punya icon sendiri-sendiri gitu ya. Betul sekali, Bucan. Jadi Iya. ada identitasnya. Oh, salah satu yang kayak gini. Oh, Bucan tuh guru yang seperti ini Iya. gitu. Jadi kita bisa membentuk branding dari diri kita sendiri seperti itu. Yang aku kepo ini Sawit dari dulu sampai sekarang itu pengen tanya, kenapa Sawit kok bisa public speakingnya sebagus itu di usia yang masih belia gitu? Apakah mulai dari lahir itu sudah punya public speaking gitu sampai sekarang itu udah mahir lah gitu?
Bisa diceritakan mungkin? Baik, kalau public speaking, aku udah mulai sebenarnya dari kecil itu aku udah suka ngomong karena ibuku sendiri orangnya cerewet. Oh. Dan aku bukan tipe orang yang diem, tapi aku yang selalu menanggapi dan ibuku mengajarkan hal itu. Jadi itu berlanjut. Jadi dari faktor keluarga juga ada. Nah, terus ketika aku masuk sekolah di TK itu aku juga udah berani, teman-teman. Nah, ketika masuk di SD aku ternyata ada keterbatasan. Waktu itu struktur gigiku nggak rapi dan itu sangat membuat aku insecure. Aku juga sempat insecure banget, bingung, aduh gimana gitu. Tapi waktu itu aku tetap pede aja, tetap menunjukkan aku yang suka ngomong walaupun dengan keterbatasanku seperti itu. Dan juga aku mencoba cara-cara lain seperti tidak menampakkan wajahku, tapi tetap menampakkan suaraku seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya setiap tantangan yang ada tuh pasti ada solusi atau ada surprise yang luar biasa. Jadi ketika kita terus berusaha, kita terus menekuni di bidang itu, tentunya akan ada hal baik yang datang. Seperti akhirnya aku bisa mendapatkan hal yang aku inginkan, maksudnya gigiku sudah rapi dan akhirnya aku kembali lagi untuk percaya diri untuk berbicara. Dan dari situ aku nggak yang puas, aku udah bisa ngomong dengan pelafalan dan juga dengan gestur mulut yang baik saja, tapi aku juga harus tetap melatih bagaimana ketika aku berbicara, seperti bagaimana kita menempatkan posisi sebagai siswa, sebagai guru, atau saat kita di depan audiens seperti itu. Dan aku ada tips khusus, teman-teman, kalau mau belajar public speaking. Itu yang pertama, kita harus punya keinginan dulu. Ya, itu harus dibangun dengan keinginan dan niat kita. Biasanya keinginan dibentuk karena adanya tujuan. Aku pengen bisa public speaking agar aku bisa dikenal orang luas, atau aku mau public speaking biar aku bisa jadi penyiar radio, atau aku mau public speaking biar aku tuh lancar presentasi di kelas, seperti itu. Jadi tentukan tujuan dan keinginan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa banyakin literasi, menonton video ataupun menonton idola public speaker kita untuk meniru atau melihat bagaimana cara mereka berbicara, Bojan. Karena ketika kita menonton Najwa Shihab gaya bicaranya seperti itu, kita akan terbawa arus. Terbawa arus. Gaya bicaranya seperti itu, tenang, seperti itu. Tapi kadang kita juga tidak bisa menjadi dia atau beliau, karena kita juga harus menentukan style kita. Nah, baru dari situ kita mulai belajar menentukan bagaimana cara kita belajar public speaking, seperti itu, dengan banyak membaca literatur. Nah, literatur itu bisa menentukan kemana passion kita, teman-teman. Jadi kan ada orang yang memang jago di bidang itu, sehingga dia membicarakan tentang hal itu, terus seperti di bidang lingkungan, di bidang anak, di bidang sosial, di bidang hukum, seperti itu sudah ada porsinya masing-masing. Nah, itu juga perlu ditentukan oleh teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya adalah latihan. Ketika teman-teman mendapatkan tips dan trik, atau ketika teman-teman setelah menonton public speaker, teman-teman langsung praktekin saja, ikutin ngomongnya. Itu sangat membantu sekali, karena biar tidak lupa juga. Karena kalau kita biasanya nemu terus di save itu numpuk, teman-teman. Langsung aja in action di kaca di depan rumah kalian, atau nggak HP langsung halo guys, kayak gitu juga nggak apa-apa. Atau mau gaya yang lebih style yang lebih formal lagi, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan memulai berbicara. Awal tuh aku juga belajar yang kayak objek di sekitar itu loh, Bu. Maksudnya Bucan juga tahu kayak ini deskripsikan mix secara spontan, seperti itu. Itu akan melatih keluasan dan juga otak kita berpikir ketika nanti akan mendapatkan materi yang lebih berat. Apalagi nih yang harus dideskripsikan, gambarkan tapi dalam bentuk visual gitu. Iya, betul sekali, Bucan. Wow, keren sekali ya. Terus kemarin saya juga kemarin itu lihat talkshow-nya Sawit itu kan sempat di bagian ngeplay video itu kan sempat agak ada kendala teknis gitu kan ya. Ya udah nanti aja gitu. Tapi giliran nanti aja mau di play lagi itu kan aduh ini keterbatasan waktu. Tapi Sawit itu masih dengan kondisi tenang, bisa menguasai, bisa memanajemen kolbu istilahnya, dan bisa menyeting moderatornya itu untuk iya deh di play gitu. Coba aku udah khawatir aduh mau ngeplay nggak ya, tapi setenang itu. Jadi pembawaannya Sawit itu nggak hanya di public speaking yang bagus, tapi
Sawit juga bisa menguasai orang-orang yang ada di sekitarnya itu ketika dia sedang speaker itu tadi gitu. Nah mungkin bisa dikasih tipsnya mungkin Sawit, kok bisa kemarin itu sampai bisa ibaratnya itu udah moderator kelas nasional gitu loh Brilian, tapi alhamdulillah bisa deh di play, soalnya itu kan yang mau kita pamerkan iya, kan, itu yang masa juara nggak satunya nggak di play gitu. gitu kan, sayang banget Iya. gitu. Nah itu tipsnya karena jam terbang sih Bu. Nah Iya. gimana cara kita membentuk jam terbang itu dari lingkungan kecil-kecil kita seperti kelas. Jadi ketika kita di kelas, kita di keluarga dulu. Dari keluarga kita berusaha untuk tenang, public speaking dengan orang tua yang bagus, berbicara dengan keluarga yang bagus seperti itu. Nah kita bawa kebiasaan bagus itu ke kelas. Ketika kita presentasi, kita belajar nih public speaking yang kita bawa di rumah, kita aturkan di sekolah seperti gaya bicara ya public speaking seperti itu. Nah terus juga ketika mendapatkan pertanyaan dari guru, nah ini adalah key-nya teman-teman, jangan menghindar pertanyaan dari teman ataupun guru, karena itu bisa melatih kita untuk berpikir dalam skala kecil, karena kelas kan apa ya, di lingkungan yang masih kecil Bucan, dan itu kan teman-teman kita, otomatis kita nggak punya rasa malu lah kan, cuma teman-teman kita seperti itu. Jadi dari lingkungan teman-teman yang kelas itu bisa menjadi change yang besar buat teman-teman nanti di kesempatan-kesempatan lain. Jadi jangan sia-siakan kesempatan presentasi teman-teman hanya sekedar ngomong atau jangan pertanyaan jangan seperti itu, tapi coba presentasi dengan baik, menyampaikan poin dengan baik, jangan membaca teksnya, jangan membaca PPT-nya, tapi menjelaskan kepada teman-teman dengan bahasa sendiri, jangan dihafalkan gitu ya. Jangan dihafalkan juga. Kadang ada teman-teman yang effort sampai koma titiknya itu loh, tanda tanya. Iya, dihafalin. Tapi sebenarnya ngafalin juga bagus, tapi akan lebih menjiwai lagi Iya. kalau kita konsepnya apa sih, kita kembangkan pakai bahasa kita sendiri Iya, karena gitu. kalau dihafalin hafalannya blank ya hilang teman-teman gitu. Dan nggak bisa menjiwai gitu. Iya, nggak bisa menjiwai, kayak datar aja kayak gitu. Tapi kalau ketika kita memahami, kita kan dapat ilmu, dapat penjiwaan, kita juga dapat manfaat, teman kita juga merasakan manfaatnya seperti itu. Terus ketika dapat pertanyaan dari teman dan guru, itu kita tenang, coba ingat kembali apa yang udah kita baca, udah kita ingat, udah kita pahami, dan coba disampaikan lagi kepada teman kita. Ya kayak ngobrol aja sih Bu, sebenarnya, cuma lebih lebih ditata bahasanya dan juga nadanya seperti itu. Ya, lebih ada intonasi. Jadi ada perbedaannya ngomong dalam kehidupan sehari-hari sama ketika ngomong ketika talk show kemarin. Ketika harus menjadi forum anak itu apa saja gitu. Mungkin ada kosakata tersendiri ketika Sawit kan tadi banyak sekali ya, jadi event-event yang sudah diikuti sama Sawit. Jadi event ini cluenya apa, dan Brilian, Sawit itu tidak hanya sebagai public speaker saja ya, juga penulis buku. Bisa disenggol dong. Ya, jadi sebenarnya aku mau jelasin yang ini dulu aja ya Bu, yang talk show tadi. Itu cara menghadapi aku seperti itu teman-teman. Jadi aku bawa konsep ketika aku diserang oleh teman-teman pertanyaan atau oleh guru pertanyaan, itu aku terapkan dalam talk show tersebut. Tentunya talk show tersebut sebenarnya aku juga ngerasa deg-degan Bu, karena itu lingkungan yang mana aku nggak pernah se-Indonesia. Iya, dan itu adalah orang-orang yang baru dengan topik yang baru. Sebelumnya kan aku juga belum terlalu fokus di bidang lingkungan, dan itu adalah first time aku di lingkungan dan di skala nasional. Di situ aku berbicara, itu tentunya deg-degan. As a human being itu sangat terjadi di aku, tapi dengan teknik tadi aku bisa menghadapi itu semua seperti itu. Nah, kalau untuk penulis buku, sebenarnya aku bukan orang yang novelis teman-teman. Aku hanya menceritakan cerita-ceritaku yang mungkin bisa membantu teman-teman yang mau belajar seperti itu. Wow, memang benar-benar multitasking, multitalenta. Oke. Nah, tadi ya Brilian, banyak sekali, banyak hal yang sudah digeluti sama Sawit. Nah, ini adalah
sebuah wacana untuk kita semua untuk bisa mencontohnya generasi penerusnya sawit-sawit berikutnya ya. Ini kan soalnya udah kelas 12 kan ya. Nah, mungkin sawit bisa menularkan ke adik-adik, entah bagaimana itu caranya, mungkin ada program-program apapun itu, mulai dari ini kita udah mengkader misalkan bagian podcast, nanti sawit juga mengkader bagian apa yang tadi sekolah sehat dan bagian tim literasi dan lain sebagainya itu ya. Oke, Brilian, ditunggu loh ya untuk banyak-banyak ini ya belajar sama Kak Sawit. Nah, apalagi ya, sebenarnya banyak sekali yang pengen saya ulik tentang sawit ini sebelum ibaratnya nanti kalau sudah lulus di sini, mungkin nanti jauh lebih ke depannya itu cita-citanya sawit itu akan lebih tercapai, itu nggak cuma satu gitu. Misalkan ini ya, cita-citanya apa ini? Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, maunya jadi konsultan, delegasi, seperti itu pasti akan ada hobi-hobi yang lain akan menyertai sawit. Jadi tidak hanya di dalam satu fokus dalam kegiatan, saya yakin itu. Jadi di beberapa hobi-hobi dan passionnya dia itu akan mengikuti, dan hal-hal yang positif itu akan masuk ke sawit, dan itu bisa kita contoh ya, Brilian. Jadi keluarkanlah semua hal yang positif, maka hal positif akan kembali ke kita. Amin. Gitu. Mungkin closing dari kami, apakah ada yang ingin disampaikan untuk sawit, untuk Brilian semua, karena sawit kan udah kelas 12 nih. Apa sih yang ingin disampaikan ke adik-adik kelasnya gitu? Iya, jangan takut mencoba teman-teman, karena kita tidak tahu ketika kita mencoba hal yang kecil dulu atau kita mencoba hal yang ada di depan mata, itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa nantinya, seperti itu. Terus juga jangan takut dengan omongan orang lain, karena kita hidup itu untuk diri kita sendiri. Memang pernah sawit? Aduh, ya sering dong, Bu. Aduh. Wah, ternyata saya kira itu langsung gitu ya karirnya Brilian. Tidak, teman-teman, karena terkadang ketika kita mau naik gunung itu akan ada angin atau ada badai yang akan turun ke kita juga. Tinggi sekali, Brilian. Anak geografi soalnya, Bu. Iya. Nah, kita harus responsif dengan hal itu, kita harus bisa adaptasi dengan hal itu. Jangan tiba-tiba kita langsung melambung tinggi, tapi kita tetap rendah hati, pelan-pelan. Kita juga masih memperhatikan sekitar kita, karena kita memang hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memiliki lingkungan sosial. Iya, kita harus peduli dengan society yang ada, seperti itu. Sebisa mungkin menjadi orang yang bermanfaat. Seperti saya di SMA 1, saya juga merasa cukup bermanfaat untuk SMA Negeri 1 Sragen, dan saya juga berterima kasih atas semua kesempatan yang diberikan SMA 1 Sragen. Wow, closingnya luar biasa menyala, Brilian. Dan tentunya semoga ini bukan terakhir podcast kita ya. Kita mungkin harus mengulik yang lain lagi, ini tema-tema, biar kita bisa join lagi berdua, kolaborasi lagi berdua. Dan tentunya tetap di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Terima kasih Sawit. Terima kasih Puca. Terima kasih Brilian.